Ingat waktu gubernur konten ngomong nikah kudu sederhana. Ayeuna warga Jabar tingali ulang tahun budakna gubernur konten. Sederhana apa mewah? Ini adalah nih yang ingin berbagi kebahagiaan dengan teman-temannya. Kalau mau ditelisik penyebabnya, ya karena ulah KDM sendiri. Cik aing oge naon, lamun misalkan pendukung Persib jeung pendukung KDM Parasea, aya nu keprok, aya nu atoh. Nu atohna saha? Nya jelema-jelema modelan si Eko Widodo. Ingat waktu gubernur konten ngomong nikah kudu sederhana. Ayeuna warga Jabar tingali ulang tahun budakna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Baraya, pengacara Banteng kembali berulah. Kali ini dia berkata tidak sopan terhadap Nyihyang. Dia mengeluarkan kata-kata dalam bahasa Sunda, kata-kata yang tidak sopan, yaitu mengatakan Nyihyang budakna Kang Deddy Mulyadi. Padahal dalam bahasa Sunda juga ada kata-kata yang lebih sopan, seperti misal murang kali, pun anak, ataupun bisa mengambil serapan dari bahasa Indonesia seperti putrinya, ya, kata-kata yang lebih sopan. Oke, mungkin dia pengacara Banteng ini tidak menyukai terhadap Gubernur Jawa Barat, tidak menyukai kebijakannya, tidak menyukai segala macam kebaikannya. Padahal meskipun dia tidak menyukai Kang Deddy Mulyadi misalkan, bukan berarti dia harus pukul rata semuanya yang menyangkut dengan Kang Deddy Mulyadi dia tidak sukai. Itu adalah sikap yang tidak baik. Padahal kalau dia orang baik, seharusnya dia bisa bersikap profesional, menghargai orang lain. Hanya karena Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginannya, bukan berarti lantas semua orang yang dekat dengan Kang Deddy Mulyadi dia anggap musuh, apalagi seorang putri. Ini adalah sikap yang kekanak-kanakan, ya. Pengacara Banteng ini sudah bersikap keterlaluan kalau seperti itu. Baik, sekarang kita simak tayangan videonya Baraya. Silakan. Ingat waktu gubernur konten ngomong nikah kudu sederhana. Ayeuna warga Jabar tingali ulang tahun budakna gubernur konten. Sederhana apa mewah? Itu ucapan jeung perilaku teh beda ya. Pantesan Jawa Barat teu maju. Lamun ucapan jeung perilaku beda, apakah itu munafik atau bukan namanya ya dalam agama? Pantas saja ya, Bapak pengacara ini kelihatan dablegnya. Kenapa Baraya? Ya karena dia tidak bisa membedakan mana munafik dan mana orang yang jujur. Ya, dia kata munafik saja masih bertanya kepada kita. Ya, itu munafik atau bukan? Ya jelas bukan. Itu bukan sikap munafik. Justru dia adalah orang yang tidak paham mencerna setiap kata yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Padahal ketika Kang Deddy Mulyadi menyampaikan sesuatu itu begitu jelas dan detail ya, sehingga mungkin ya orang-orang yang tidak mengenyam pendidikan SMA, kuliah, mereka sulit untuk mencernanya. Tetapi mudah kok. Ya buktinya masyarakat Jawa Barat kan tidak mengenyam pendidikan kuliah semua. Bahkan mungkin ada yang hanya sebatas SMP. Tetapi dia bisa menyerap ya apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan pesannya itu dapat. Ya pesannya itu dapat. Tetapi kenapa Bapak pengacara ini tidak bisa membedakan mana munafik dan mana orang yang jujur? Nah berarti ini kan ada masalah dengan si Bapak pengacara ini. Ya, bagaimana dulu dia belajar ketika dia di bangku kuliah? Apakah dia molor ya ketika orang lain sedang belajar, ketika dosen sedang menerangkan dia molor ya? Jadi pengacara molor ini nampaknya ya. Pantas saja
dia kata teman-teman kita pengacara yang tidak laku. Dia sekarang mungkin sedang berusaha untuk menaikkan namanya, ratingnya lewat ketenaran Kang Deddy Mulyadi. Mungkin seperti itu karena dia bersikap tidak sopan sih ya terhadap putrinya Kang Deddy Mulyadi saja, terhadap murang kalihnya Kang Deddy Mulyadi dia bersikap seperti itu, berkata seperti itu kan tidak pantas atuh baraya, itu pantas komo atuh eta lamun disebut pengacara mah kan Kang Deddy Mulyadi juga sekolah hukum ya, kata-kata yang ia sampaikan itu jelas ya, terarah, teratur, tersusun rapih, tapi ini malah tidak bisa membedakan mana munafik dan mana orang jujur. Nah, diragukan sekali ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengambil lawyer harus berhati-hati ya, harus selektif. Dan belum lama ini juga si bapak ini kita ketahui siapa yang dia bela. Dia malah membela orang yang sudah berbuat zolim terhadap ulama. Jadol, ternyata si WH teh alias Windy Harisandi SH ternyata ini ya anu salah oge dibela ku si Jadol teh tah. Pelaku penganiayaan terhadap tokoh agama di Desa Cayur Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya akhirnya menyerahkan diri ke Polres Tasikmalaya didampingi oleh kuasa hukumnya Windy Harisandi SH. Si Jadol pelaku penganiayaan menyerahkan diri ke Polres Tasikmalaya pada hari Minggu 19 April 2026. Ternyata si Jadol aya deui ya. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengusir Windy Harisandi selaku kuasa hukum Muhammad Taufik yang menjadi korban pembacokan di kota Tasikmalaya saat rapat dengar pendapat. Anjing, paingan si Jadol ternyata pepedengkreng wae ke KDM, ke Gubernur Jawa Barat, ke Bapak Aing Deddy Mulyadi. Ternyata si Orowono geringan Jadol. Iyey. Nah, inilah kesalahan dari si bapak pengacara ya baraya. Padahal dia bisa memilih untuk membela ulama, bukannya malah membela orang yang salah. Nah, di sini sudah kelihatan. Jadi ya pantas saja dia seperti itu ya terhadap putrinya Kang Deddy Mulyadi seperti itu. Dan kita akan melihat kenapa Kang Deddy Mulyadi beliau sampai merayakan dengan meriahnya ulang tahun putrinya Nyi Hyang. Sampai-sampai ada pengacara yang mengatakan apakah ini munafik atau bukan. Sebelum kita menjawabnya juga ya ini termasuk kepada munafik atau bukan, kita akan melihat terlebih dahulu tayangan ketika Kang Deddy Mulyadi bersama dengan Nyi Hyang menyambut para warga di Lembur Pakuan. Silakan disimak. Ini adalah Nyi Hyang ingin berbagi kebahagiaan dengan teman-temannya, teman sekolah, bener nggak? Tetangga di kampung, ya kan? Betul nggak? Sekarang teh Nyi Hyang teh umurnya udah berapa tahun? 7. Udah lebih seminggu ya? 7 tahun lebih seminggu. Jadi lahirnya tanggal berapa? Nah, sebentar dulu tuh ada yang buang rokok, say. Ambil. Di dalam. Oh, pelajaran ini bisa nggak? Nah. Dari sini saja kita bisa melihat bagaimana Kang Deddy Mulyadi mendidik ya putra-putrinya, dalam hal ini putrinya Nyi Hyang. Meskipun sedang dalam sebuah acara perayaan hari ulang tahunnya, hari kelahirannya Nyi Hyang, tetapi Kang Deddy Mulyadi tidak lepas dalam mendidik anaknya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya tadi ketika Kang Deddy Mulyadi melihat ada orang yang buang puntung rokok sembarangan, kemudian Kang Deddy Mulyadi memerintahkan kepada Nyi Hyang dengan pakaian rapihnya tetap untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada tempatnya. Nah, ini berarti bukti bahwa Kang Deddy Mulyadi merayakan hari ulang tahunnya Nyi Hyang bukan sekedar merayakan dan meninggalkan kebaikan-kebaikan seperti menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Tetap ya, itu hal-hal dasar, hal-hal basic yang tidak ditinggalkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, itulah contohnya bahwasanya meskipun sedang merayakan ulang tahun tetapi tetap ya kebersihan lingkungan tetap dijaga. Nah, inilah salah satu bukti bahwa ini acara yang sangat bermanfaat untuk mendidik ya
Nyihiang serta juga mungkin masyarakat, mendidik untuk berbagi, mendidik untuk berbaur dengan masyarakat, ya, berbagi kebahagiaan dengan masyarakat. Kita lanjutkan. Nih sini, buang sampah. Nah, ke tempat sampah. Nah, oke. Nah, ya, ayo. Nih yang mau naik apa? Mau naik ini? Oh iya, boleh. Ya. Ayo, hati-hati. Wah, ini buaya. Tadi juga kita mendengar, ya, sambutan dari warga sekitar, hati-hati gelis. Itu menandakan dedehnya kepada Nyihiang, rasa hormatnya kepada putrinya Kang Deddy Mulyadi. Ibu-ibu yang ada di Jawa Barat itu begitu mencintai Murangkali. Mereka itu memperlakukan Murangkali itu dengan sangat penuh kasih sayang, dengan sopan santun. Contohnya tadi, hati-hati gelis, ya, hati-hati gelis. Nah, itu adalah sebuah ungkapan rasa hormat, ya, rasa dedeh, rasa nyaah kepada Murangkali. Kita lanjutkan. Ya, bisa. Duduk. Tapi dia. Lukanya mana sekali lagi? Hiji, dua, tilu, apa? Ibu mundur. Ya. Ayo nih ya, ngatur ke nuhun ke sadayana nyetios. Ayo. Atur nuhun. Sami. Ngatur nuhun naon? Kadonya. Udah bukan kadonya. Hatur nuhun nihiang tos di salametkeun. Hatur nuhun ka sadayana nya. Nihiang teh yuswana sabaraina? 7 sing bageur nya. Bade nyaah ka aya moal.
itulah acara ulang tahunnya Nyi Hyang, bagaimana akrabnya Kang Deddy Mulyadi, bagaimana kasih sayang Kang Deddy Mulyadi terhadap putrinya Nyi Hyang, dan bagaimana kita tidak gedek ya mendengar ucapan daripada bapak pengacara yang molor mengatakan budakna. Itu adalah kata-kata yang tidak sopan. Sementara Kang Deddy Mulyadi begitu menyayangi Nyi Hyang, warga Jawa Barat begitu menyayangi Nyi Hyang. Sementara ada orang yang ujug-ujug ya, gara-gara tidak suka terhadap kebijakan Kang Deddy Mulyadi, ujug-ujug ngomongkeun budakna, kan eta geus teu sopan nya. Pantes we urang ge ngarasa kasinggung gitu lamun ngadenge omongan kos kitu ya, teu pantes lah istilahna, apalagi disampaikan oleh tua bangka. Baik baraya, itulah tayangan yang penuh hikmah dan makna daripada acara perayaan ulang tahunnya Nyi Hyang ya. Nyi Hyang kalau tidak salah berarti lahir juga bulan April ya, pantas saja Nyi Hyang memiliki sifat-sifat ayahnya ya, yang juga lahir pada bulan April. Saya sudah menjelaskan bagaimana keistimewaan orang-orang yang lahir di bulan April. Salah satunya yaitu mereka lahir pada bulan yang sama bersamaan dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan sejarah ya yang dituliskan oleh para peneliti sejarah, yaitu beliau lahir antara tanggal 20 atau 22 bulan April di tahun Masehinya. Dan sedikit menjelaskan itu apakah termasuk perbuatan munafik atau bukannya, jelas bukan. Itu bukan perbuatan munafik, kan tetapi itu adalah Kang Deddy Mulyadi menunjukkan rasa kasih sayangnya terhadap putrinya Nyi Hyang dengan cara berbagi kebahagiaan dengan masyarakat. Dan juga yang utama ialah Kang Deddy itu orang yang mampu. Sekali lagi, jangankan terhadap putrinya ya yang ia sayangi, yang ia cintai, terhadap orang lain saja Kang Deddy Mulyadi mau menolong, mengeluarkan kocek rupiah yang cukup besar untuk membantu kesusahan orang lain. Ini apalagi untuk menyenangkan putrinya. Untuk menyenangkan orang lain saja Kang Deddy Mulyadi rela mengeluarkan biaya besar, apalagi untuk menyenangkan putrinya. Ya, inilah adil ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Baik, sekarang kita akan menyimak informasi lainnya, yaitu Eko yang sering mengkritisi Kang Deddy Mulyadi sekarang setelah lama tidak muncul. Eko kembali muncul kembali setelah ada banner di Gelora Bandung yang bertuliskan Shoot Up KDM. Eko memberikan komentar. Komentarnya apa? Kita simak. Guys, lihat nih, ada poster besar bertuliskan Shut Up KDM saat laga Persib. Izin beropini, kalau mau ditelisik penyebabnya, ya karena ulah KDM sendiri yang sejak lama sudah diperingatkan untuk tidak mencampur adukan politik dengan sepak bola. Dan akhirnya kejadian kan. Yang paling tidak bisa diterima oleh Bobotoh adalah ucapan terima kasih KDM kepada seorang politisi yang berdonasi 1 M ke Persib. Urusannya apa? Seorang KDM sebagai gubernur mewakili Persib, kalau memang perlu manajemen Persib pasti akan berterima kasih. Nggak perlu diajarin, apalagi ditekan. Apalagi yang menyumbang ke Persib itu banyak. Jadi nggak usah lah gila-gila terima kasih. Pengen banget sih namanya disebut. Kalau ada maksud dan tujuan politik, mending nggak usah nyumbang. Sebagai klub profesional, Persib masih bisa cari sumber lain. Jadi pernyataan Bobotoh melalui media poster yang bertulisan Shut Up KDM sudah tepat dan terukur. Buat Kang Deddy Mulyadi, berhentilah bicara Persib, fokus kerja. Banyak persoalan Jawa Barat yang masih berantakan. Dan yang lebih ngeri lagi, ada pengerahan pendukung KDM yang entah diorganisir atau tidak untuk menyerang Bobotoh. Bahkan nih, ada yang mendoakan Persib kalah. Mudah-mudahan Borneo aja yang juara, ataupun ketika ngehajar KDM siap-siap aja Persib tidak akan juara. Dia ngeri guys. Mesti hati-hati. Ada upaya pecah belah. Sepak bola yang selama ini jadi alat pemersatu, gara-gara KDM malah bikin rakyat Jawa Barat terbelah. Mikir. Nampaknya yang senang dengan ada banner tersebut adalah Eko dan rekan-rekannya ya. Ada banner Shoot Up KDM, ternyata Eko yang riang gembira. Sampai-sampai lama tidak muncul, akhirnya dengan kehadiran ya poster tersebut ternyata Eko kembali muncul ya, dengan narasi-narasinya yang sudah kita ketahui bahwa memang beliau ini ya orang yang memang selalu menyerang kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Apalagi ini ada sebuah poster yang
seakan-akan juga menyerang Kang Deddy Mulyadi. Maka ini dijadikan momentum, ya dijadikan sebuah senjata buat Eko ya untuk kembali muncul dan menyerang Kang Deddy Mulyadi. Kita simak tanggapan dari beberapa teman terkait dengan komentar Eko berikut. Silakan. Kirain si Eko ya kan kebawa banjir. Udah beberapa bulan ini kan dia nyelam tuh hilang ya kan. Nongol lagi dia. Wah, ini gara-gara Pak Pramono nih ya. Iya. Nangkepin ikan sapu-sapu. Iya kan. Ikan buntal ke bawah. Iya kan, ke darat. Cuap-cuap lagi dah. Cik aing oge naon, lamun misalkan pendukung Persib jeung pendukung KDM Parasea, aya nu keprok, aya nu atoh. Nu atohna saha? Nya jelema-jelema modelan si Eko Widodo. Guys, lihat nih. Ada poster besar bertuliskan Shut Up KDM saat laga Persib. Izin beropini. Kalau mau ditelisik penyebabnya, ya karena ulah KDM sendiri. Eko, no, shut up Eko, lu nggak diajak. Lu orang Jakarta, lu pendukung Persija, ngapain ngurusin Persib dan KDM? Urus aja Pramono Anung dan Persija, itu lebih kelihatan jelas. Membawa sepak bola ke ranah politik, dari mulai kampanye sampai hari ini. Ngapain lu ikut-ikutan ngaririuh Jawa Barat? Hey, Adi Sugantes ya, teh geus tujuna kok. Poho, mung katinggalan momen ya. Wah, lumayan aya bahan ya jang nyerang KDM. Waduh, KDM dibenci bobotoh ya. Kok ayo digoreng, lumayan. Cair.